Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai manajemen pemasok. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Permata ELG Purba dengan NPM 079, kemudian Sarah Regina Simatupang NPM 253, Raufa Raihan NPM 087, dan Enji Sianturi NPM 280. Manajemen pemasok. Manajemen rantai pasok adalah kesatuan sistem pemasaran terpadu yang mencakup keterpaduan produk dan pelaku guna memberikan kepuasan pada pelanggan. Manajemen pemasok memiliki kinerja, di mana kinerja rantai pasok merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan setiap anggota rantai pasok untuk memenuhi tujuan akhir dari rantai pasok, yakni kepuasan konsumen. Pengukuran kinerja rantai pasok dapat melalui pendekatan biaya, respon konsumen, activity time, dan fleksibilitas, menurut Beamon tahun 1996. Perusahaan harus mengembangkan suatu sistem pengukuran kinerja yang seimbang antara aspek finansial dan aspek non-finansial. Pengukuran kinerja finansial untuk pengambilan keputusan strategis dan membuat laporan eksternal, sedangkan pengukuran non-finansial untuk kontrol terhadap operasi manufacturing dan distribusi. Yang pertama, Financial Performance Measurement System atau disebut FPMS. Pengukuran kinerja yang menggunakan sistem keuangan umumnya disebut dengan metode akuntansi tradisional yang digunakan untuk mengukur kinerja rantai pasokan. Pada metode ini, fokus utamanya terletak di indikator keuangan sehingga banyak terjadi kritik karena perusahaan mengabaikan pengukuran strategis non-keuangan tersebut. Yang kedua ada Non-Financial Performance Measurement atau NFPMS, di mana pengukuran kinerja dengan pendekatan non-keuangan dapat diklasifikasikan menjadi 9 jenis pengelompokan sesuai kriteria pengukurannya sendiri. Berikut ini merupakan pengukuran kinerja non-keuangan yang paling sering digunakan. Yang pertama, Supply Chain Balance Scorecard atau SCBS. Balance Scorecard atau BSC digunakan sebagai suatu alat manajemen dalam hal pengukuran kinerja. Yang kedua ada Supply Chain Operation Reference Model atau sering disebut SCORE, di mana model ini merupakan kerangka kerja untuk memeriksa supply chain secara rinci, mendefinisikan dan mengkategorikan proses yang membentuk rantai, menetapkan metrik atau proses tersebut, dan meninjau tolak ukur yang sebanding. SCORE atau Supply Chain Operation Reference adalah suatu model referensi proses yang dikembangkan oleh Dewan Rantai Pasokan atau Supply Chain Council sebagai alat diagnosa manajemen rantai pasok. SCORE dapat digunakan untuk mengukur performa rantai pasokan perusahaan, meningkatkan kinerjanya, dan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Model SCORE sendiri terbagi menjadi 5 jenis, yaitu Plan, Source, Make, Delivery, and Return, atau Suppliers dan Customers. SCORE berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, Plan. Di sini proses yang menyeimbangkan permintaan dan persediaan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan. Yang kedua, Source, proses pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, Make, proses transformasi bahan baku menjadi bahan jadi. Yang keempat ada Deliver, di mana proses pemenuhan permintaan terhadap barang atau jasa. Dan yang terakhir ada Return, di mana proses melakukan atau menerima pengembalian karena berbagai alasan dari konsumen. Dalam pengukuran kinerja menggunakan metode SCORE, terdapat atribut yang digunakan untuk mengukur performa dari rantai pasok. Atribut tersebut kami jabarkan ke dalam tabel berikut. Yang pertama ada reliability, di mana kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai yang diharapkan, tepat waktu, kualitas sesuai standar yang diminta, dan jumlah sesuai yang diminta. Indikator kinerjanya yaitu pemenuhan pesanan sempurna dan kinerja pengiriman. Yang kedua ada responsiveness, di mana kecepatan rantai pasok dalam menyediakan produk ke konsumen. Indikator kinerjanya yaitu siklus waktu pemenuhan pesanan dan juga lead time pemenuhan pesanan. Yang ketiga ada agility, di mana kemampuan untuk merespon perubahan eksternal dalam rangka tetap kompetitif di pasar. Indikator kinerjanya yaitu fleksibilitas rantai pasokan, adaptabilitas rantai pasokan, dan nilai risiko rantai pasokan. Yang keempat, cost.
di mana biaya untuk menjalankan proses supply chain. Indikator kinerjanya yaitu biaya tenaga kerja, biaya material, biaya transportasi, dan biaya penyimpanan. Dan yang terakhir ada asset management efisiensi, di mana kemampuan untuk memanfaatkan aset secara produktif antara lain ditunjukkan dengan tingkat persediaan barang yang rendah dan utilisasi kapasitas yang tinggi. Indikator kinerjanya yaitu siklus cash to cash, persediaan harian, dan pergantian modal. Kemudian model Analytical Hierarchy Process atau sering disebut AHP. AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Sati. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. AHP sendiri memiliki keunggulan karena dapat menggabungkan unsur objektif dan subjektif dari suatu permasalahan. Selanjutnya, strategi supply chain. Strategi supply chain adalah tulang punggung dari aktivitas bisnis suatu perusahaan. Dalam menjalankan SCM, diperlukan strategi agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya masalah yang akan terjadi. Adapun 5 strategi yang dipakai dalam rantai pasokan. Yang pertama ada strategi banyak pemasok, many supplier. Yang kedua ada strategi sedikit pemasok, few supplier. Yang ketiga ada strategi vertical integration. Yang keempat strategi Kairetsu network. Dan yang kelima ada strategi perusahaan maya atau virtual company. Yang pertama strategi banyak pemasok atau many supplier. Strategi ini dengan cara mengadu para kompetitor dengan tujuan mencari harga terbaik dan memberikan persyaratan kualitas untuk memenuhi permintaan pelanggan. Meskipun banyak pendekatan negosiasi yang digunakan dalam strategi ini, tetapi hubungan jangka panjang merupakan tujuan keberlangsungan pemasok. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab mempertahankan teknologi, keahlian, kemampuan ramalan, biaya, kualitas, dan pengiriman dialihkan kepada pemasok. Kedua ada strategi sedikit pemasok atau few supplier. Perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang sudah terseleksi dan teruji baik dari segi kualitas maupun dari segi pelayanan. Pemasok cenderung lebih memahami tujuan dan keinginan dari perusahaan sampai pada keinginan konsumen akhir. Dengan demikian, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah yang menghasilkan penurunan biaya transaksi dan juga biaya produksi. Yang ketiga, strategi vertical integration. Di sini pengembangan kemampuan pemasok dalam memproduksi barang atau jasa yang pernah dibeli, atau pemasok dapat melakukan inovasi produk. Strategi integrasi vertikal dapat berupa integrasi ke belakang atau backward integration. Maksudnya adalah penguasaan kepada sumber daya yang dimiliki. Misalnya perusahaan mobil mengakuisisi pabrik baja. Yang kedua, integrasi ke depan atau forward integration. Maksudnya adalah menguasai kemampuan konsumen. Misalnya, perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang semua sebagai distributornya. Yang keempat, strategi Kairetsu Network. Perusahaan manufaktur mengambil jalan tengah antara membeli dari sedikit pemasok atau integrasi vertikal dengan sistem mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman. Para pemasok kemudian menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang lebih dikenal dengan Kairetsu. Jangka panjang diharapkan pemasok dapat berfungsi sebagai mitra yang menularkan keahlian teknis dan kualitas produksi kepada perusahaan manufaktur. Para anggota Kairetsu dapat beroperasi sebagai subkontraktor rantai pasokan dari pemasok yang lebih kecil. Dan yang terakhir, strategi perusahaan maya atau virtual company. Perusahaan virtual mempunyai batasan organisasi yang tidak tetap dan bergerak sehingga memungkinkan terciptanya perusahaan yang unik agar dapat memenuhi permintaan pasar yang cenderung berubah. Sehingga diperlukan hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan. Di antaranya dapat memberikan pelayanan jasa meliputi pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, desain produk termasuk distribusi. Diharapkan bentuk hubungan tersebut dapat menghasilkan kinerja kelas dunia yang ramping. Keuntungannya dapat tercipta spesialisasi manajemen, investasi modal yang rendah, fleksibilitas, serta kecepatan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Selanjutnya, ada 5 langkah yang bisa diterapkan dalam menyusun strategi rantai pasokan.
Yang pertama, membuat perencanaan. Prinsip dari supply chain yang optimal bukanlah membuat atau mengelola permintaan, melainkan merespon permintaan. Agar efektif, harus ada penentuan target dan strategi agar perencanaan tersebut terrealisasi, lalu susunlah deadline, tujuan, dan objektif. Yang kedua, visibilitas dan kontrol. Poin ini berkaitan dengan poin di atas. Prediksi permintaan yang nyaris akurat dapat dilihat dari penjualan di periode sebelumnya. Karena itulah pengolahan data yang terpusat dan menyeluruh diperlukan. Untungnya, hal ini sangat mungkin dilakukan dengan bantuan sistem manajemen supply chain. Yang ketiga, membangun hubungan kemitraan yang kuat dengan supplier. Indikator kesuksesan bisnis yang tak kalah penting adalah kesehatan hubungan kemitraan perusahaan dengan supplier tersebut. Hubungan ini harus dipertahankan dan diperkuat secara rutin, sekalipun manfaat finansial tidak didapat secara langsung. Keempat, menitikberatkan fokus SCM pada pelanggan. Selain pemenuhan permintaan yang datang dari pelanggan, mengelola dan membangun hubungan yang baik dengan pelanggan juga sangat diperlukan. Pengelolaan pelanggan yang menyeluruh dengan menggunakan CRM, misalnya dapat meningkatkan retensi, memudahkan akuisisi pelanggan, dan meningkatkan nilai transaksi. Dan yang terakhir, melakukan review berkala dan pastikan rencana mitigasi risiko efektif. Manajemen rantai pasokan serta orang-orang yang terlibat di dalamnya harus secara rutin meninjau prosedur dan kebijakan. Tujuannya adalah untuk memastikan keduanya tetap relevan, efisien, dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya, strategi distribusi. Strategi distribusi menjadi sebuah tanggung jawab dalam dunia pemasaran. Dalam sebuah pendistribusian, produknya pasti ada sebuah perantaranya. Perantara tersebut akan menjadi sebuah jembatan. Teknik seperti itulah yang dinamakan dengan strategi distribusi. Dalam sebuah strategi tersebut akan lebih dikenal dengan sebutan saluran distribusi. Jika diperhatikan lebih lanjut, kumpulan saluran tersebut merupakan sebuah perusahaan dengan kewenangan tertentu mengambil alih sebuah produk atau jasa untuk dapat disampaikan atau turun ke tangan konsumen. Jenis-jenis saluran distribusi terbagi menjadi 3. Yang pertama, saluran distribusi barang konsumsi. Penjualan barang konsumsi ditujukan untuk pasar konsumen, umumnya dijual melalui perantara. Hal ini untuk menekan biaya pencapaian pasar yang luas yang tidak mungkin dicapai produsen satu persatu. Dalam menyalurkan barang, konsumsi ada 5 jenis saluran yang dapat digunakan. Yang kedua, saluran distribusi barang industri. Karakteristik yang ada pada barang industri berbeda dengan barang konsumsi, maka saluran distribusi yang dipakainya juga agak berbeda. Saluran distribusi barang industri juga mempunyai kemungkinan yang sama bagi setiap produsen untuk menggunakan cabang penjualan. Cabang ini digunakan untuk mencapai lembaga distribusi berikutnya. Dan yang terakhir, saluran distribusi jasa. Produsen jasa juga menghadapi masalah serupa, yakni bagaimana hasil mereka dapat diperoleh sampai ke tangan konsumen. Bagi lembaga penyedia jasa, kebutuhan akan faedah waktu dan tempat menjadi jelas. Jasa harus ditempatkan pada lokasi yang mudah dicapai oleh pemakainya. Selanjutnya kami membahas studi kasus. Studi kasus yang kami bahas mengenai PT Zangrandi Prima. Renato Zangrandi merupakan pendiri salah satu depot es krim terkenal di Surabaya. Depot ini didirikan pada tahun 1930 untuk memenuhi selera orang Eropa yang gemar mengkonsumsi es krim. Pada awalnya, depot ini diberi nama Renato Zangrandis Alges Palace. Lokasinya juga sangat strategis, berseberangan dengan tempat yang dulunya bernama Simpangse Society. Kemudian namanya berubah menjadi PT Zangrandi Prima. PT Zangrandi Prima merupakan perusahaan keluarga yang bergerak di bidang food and beverage, khususnya es krim. PT Zangrandi Prima mengalami permasalahan dalam hal supply chain. Salah satunya adalah ketidaktersediaan beberapa varian rasa dan inovasi yang terbatas dikarenakan tidak adanya pasokan dari supplier yang memadai. PT Zangrandi Prima merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang food and beverage selama 90 tahun. Keberhasilannya dalam bertahan di industri food and beverage tentu tidak luput dari supply chain manajemen yang baik. Kemudian lanjut ke pembahasan.
Produk PT Zanggradi Prima adalah produk yang cenderung fungsional, namun ada sedikit karakter produknya yang mengacu pada inovatif. Konsumen PT Zanggradi Prima ternyata menuntut keresponsifan, kualitas, inovasi, dan variasi yang tinggi, dan tidak menuntut mengenai harga produk. Pasar dengan karakteristik tersebut adalah pasar konsumen untuk produk inovatif, sehingga disimpulkan bahwa produk PT Zanggradi Prima tidak murni produk fungsional karena juga memiliki sisi inovatif. Struktur supply chain PT Zanggradi Prima dapat dilihat dari gambar berikut. Yang pertama, suppliers. Pada bagian hulu struktur supply chain, PT Zanggradi Prima terdapat para supplier yang memasok bahan-bahan baku untuk kebutuhan PT Zanggradi Prima. Untuk packaging dibuat oleh Polakap Jakarta. Dry ice dipasok oleh Rizky, yang merupakan distributor dari PT Petrokimia Gresik dan PT Molindo Lawang. Yang kedua, company PT Zanggradi Prima. Di pabrik, dapur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dapur internal, tengah, dan eksternal. Dapur internal sebagai pusat pembuatan es krim, dapur eksternal sebagai tempat khusus untuk finishing es krim, dan dapur tengah sebagai penengah antara dapur internal dan eksternal, serta mengatur persediaan untuk dapur eksternal seperti topping. Kemudian retailers, es krim yang sudah jadi didistribusikan ke gerai pusat, cabang-cabang, dan retailers. Gerai pusat sekaligus pabrik berada di Jalan Yosudarso 15 Surabaya. Gerai cabang di Surabaya berada di Atom Mall, Galaxy Mall, Surabaya Plaza, dan Park Cafe. Untuk yang berada di luar kota merupakan retailers yang bekerja sama secara sistem kontrak dengan PT Zanggradi Prima, yaitu di Malang, Bridi Bakery, Jember, Depot Lestari, Jakarta, Restoran Nusa Indah dan Restoran Gading, dan di Balikpapan, Ibu Silvana Tandorin. Kemudian customers. Customers PT Zanggradi Prima adalah pengguna akhir dari suatu produk yang membeli produk PT Zanggradi Prima untuk dikonsumsi sendiri. Dan yang terakhir, service providers. Pengiriman ke cabang-cabang di Surabaya menggunakan mobil perusahaan. Untuk pengiriman ke retailers di luar kota menggunakan jasa pengiriman PT Angkunas atau anak perusahaan PT KAI dan Wijaya Karya. Sedangkan pengiriman keluar pulau menggunakan jasa pengiriman JNE dengan pesawat terbang. Untuk keuangan dan perpajakan, PT Zanggradi Prima menggunakan jasa konsultan dari Sinergi Manajemen Konsultan. Yang kedua, strategi efisiensi dan responsif. Strategi supply chain yang tepat yaitu untuk produk fungsional strategi efisiensi, sedangkan untuk produk inovatif adalah strategi responsif. Disimpulkan bahwa strategi supply chain yang cocok adalah strategi efisiensi, karena fokus utama dari strategi ini adalah meminimalkan biaya fisik yang di sepanjang supply chain. Namun, produk PT Zanggradi Prima juga memiliki sisi inovatif, sehingga strategi yang digunakan harus terdapat strategi responsif. Setelah mengetahui strategi supply chain yang sesuai, tahap selanjutnya adalah menerapkan strategi tersebut ke dalam penggerak utama supply chain. Yang ketiga, strategi push and pull. Strategi dalam supply chain management di sini yaitu push based supply chain, pull based supply chain, and push pull supply chain. Yang menjadi indikator penentuan strategi adalah permintaan yang tidak pasti atau permintaan yang pasti dan skala ekonomis dan produksi. PT Zanggradi Prima cocok menggunakan push based supply chain. Mengapa? Karena strategi push-based supply chain memiliki karakteristik tingkat ketidakpastian permintaan yang lebih rendah, skala ekonomis, dan lead time yang lama sehingga fokus utamanya adalah meminimalisasi biaya. Push-based supply chain cocok untuk diterapkan pada produk make to stock atau yang sering disebut MTS. Yang keempat, decoupling point. Pada analisis strategi supply chain, telah disimpulkan bahwa strategi yang tepat untuk PT Zanggradi Prima adalah kombinasi antara strategi efisiensi dan responsif. Melihat karakteristik produk Zanggradi yang cenderung fungsional, sedikit variasi, dan ketidakpastian, permintaan yang relatif rendah, maka Zanggradi termasuk ke dalam klasifikasi MTS atau make to stock, dengan posisi decoupling point berada pada proses terakhir, yaitu pengiriman ke pelanggan. Posisi decoupling point MTS ada pada bagian pengiriman,
sehingga fokus utama pengelolaannya adalah efisiensi fisik dan fokus responsif. Aspek kunci dalam mengelola supply chain yang beroperasi pada lingkungan NTS adalah penentuan berapa dan di mana persediaan produk akhir yang harus disimpan dan bagaimana mekanisme pengiriman produk jadi ke suatu lokasi pemasaran. Oleh karena itu, PT Zangradi Prima harus berfokus efisiensi fisik pada bagian hulu, lokasi, pengadaan, pengembangan produk, dan produksi, dan lebih berfokus responsif pada bagian hilir, yaitu persediaan, pengiriman, dan informasi. 5. Penerapan strategi efisiensi. Tujuan utamanya, fokus utamanya adalah efisiensi biaya. Hal ini sudah sesuai karena strategi efisiensi PT Zangradi Prima adalah meminimalkan segala bentuk biaya yang dapat timbul dan permintaan yang dapat diprediksi harus dilakukan secara efisien. Kemudian lokasinya, lokasi pabrik dan gerai pusat berada di satu lokasi, yaitu Jalan Yosudarso 15. Lokasi tersebut berada di pusat kota Surabaya dan dekat dengan pusat keramaian, sehingga mudah dikenal dan dijangkau oleh masyarakat. Kemudian pengadaan. Kriteria utama PT Zangradi Prima dalam memilih supplier adalah harga dan kualitas. Hal itu sudah benar, namun supplier PT Zangradi sudah merupakan langganan sejak lama, sehingga keadaan tersebut membuat perusahaan enggan berganti supplier. Padahal banyak supplier baru yang datang dan menawarkan produknya dengan kualitas dan harga yang lebih baik dari supplier yang lama tersebut. PT Zangradi Prima juga tidak pernah mengevaluasi kinerja supplier, sehingga tidak dapat menilai kemajuan atau kemunduran suppliernya. Kemudian pengembangan produk. PT Zangradi Prima jarang melakukan pengembangan produk. Ketika PT Zangradi diharapkan untuk mengembangkan sebuah produk, fokus utamanya adalah efisiensi biaya. PT Zangradi Prima juga tidak mengembangkan produk yang berbeda dengan produk yang sudah ada, sehingga komponen-komponen lama masih digunakan. Untuk produksi, jumlah mesin produksi dan sumber daya manusia masih kurang. Manajemen produksinya juga tidak teratur. Dikatakan tidak teratur karena proses produksi dilakukan hanya pada saat penanggung jawab produksi hadir. Bila penanggung jawab produksi tidak hadir, maka produksi juga berhenti total. Padahal, fixed cost juga tetap terjadi saat produksi berhenti. Keenam, penerapan strategi responsif. Untuk persediaan, PT Zangradi Prima sering mengalami kehabisan stok karena produksinya sering tidak mencukupi. Selain disebabkan oleh jumlah mesin produksi dan sumber daya manusianya yang tidak mencukupi, PT Zangradi Prima sendiri juga tidak pernah berusaha meningkatkan kapasitas produksi untuk mengantisipasi permintaan yang berlebih. Untuk informasi dalam bertukar informasi dari cabang dan retailers, baik mengenai distribusi maupun ketersediaan stok, PT Zangradi Prima menggunakan telepon. Untuk mengecek ketersediaan produk di pabrik masih dihitung secara manual. PT Zangradi Prima juga tidak menyediakan sarana khusus untuk menampung informasi dari konsumen, baik mengenai kritik, saran, dan aspirasi. Untuk pengiriman dari pabrik ke cabang dan pengiriman ke konsumen atau delivery hanya mengandalkan satu mobil perusahaan saja dan tidak dilengkapi dengan mesin pendingin. Hanya memakai dry ice. Karena hal tersebut, pengiriman delivery sering tidak dilayani karena sering digunakan untuk kegiatan operasional yang lain. Kesimpulan yang kami ambil dari studi kasus tersebut, strategi supply chain yang sesuai dengan PT Zangradi Prima adalah kombinasi antara strategi efisiensi dan responsif. Berdasarkan karakteristik produk dan pasar, terdapat perpaduan antara fungsional dan inovatif. Dalam penerapan strategi supply chain, PT Zangradi Prima harus menerapkan strategi efisiensi pada bagian lokasi, bagian pengadaan, bagian pengembangan produk, dan bagian produksi. Sedangkan strategi responsif harus diterapkan pada bagian persediaan, bagian pengiriman, dan bagian informasi. Sebagai perusahaan es krim yang terkenal sejak lama di masyarakat, seharusnya menjadi kelebihan dari PT Zangradi Prima. PT Zangradi Prima juga harus benar-benar menerapkan strategi efisiensi dengan cara meningkatkan jumlah mesin produksi, sumber daya manusia, sarana transportasi, memperbaiki kinerja produksi, melakukan riset pasar, mengevaluasi kinerja supplier, dan menciptakan tim kerja yang solid dan dinamis. PT Zangradi Prima juga harus menerapkan strategi responsif dengan cara menggunakan IT,
khusus untuk mengatur arus informasi seputar persediaan, produksi, dan permintaan, membuat website, meningkatkan jumlah sarana transportasi, meningkatkan aktivitas produksi agar dapat memenuhi permintaan dengan cepat dan banyak, dan melakukan aktivitas mediasi pasar seperti riset pasar. Walaupun merupakan perusahaan keluarga, pandangan lama yang takut untuk berubah harus dihilangkan dan harus mencoba untuk lebih terbuka terhadap konsumen. PT Zangrani Prima harus memikirkan kelangsungan jangka panjang perusahaan sehingga inovasi dan respon yang baik harus ditingkatkan lagi. Baiklah, demikian hasil kerja kami sampaikan. Apabila ada salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.